Ya, hari ini tanggal 22 bulan 8 jam 17.31 teman-teman. Ada tukar pikiran ya, emiten IMAS, Indomomil Sukses Internasional ya. Perdagangan retail. Kalau profilnya sih dia menjual merek-merek terkenal ya. Nih, seperti merek-mereknya ya tuh. Kia, Nissan, Suzuki, Hino, Volvo Truck, Volvo Construction Equipment, Volvo Bus, Volvo Penta, SDLG dan lain-lain lah ya. Intinya dia jualan produk mobil-mobilan sama motor-motoran. Langsung aja teman-teman ke sell holdernya, karena yang bekerja biarkan mereka yang bekerja, kita cuma ngurusin angka-angka doang ya. Baik teman-teman, kita kalau lihat masyarakatnya cuma 12%, akhirnya sedikit nih teman-teman ya. Kan ada teman kita yang nyangkut di harga 1.400 ya, 1.400. Bagaimana katanya soal emiten IMAS ini gitu ya. Mungkin nanti sebagai tukar pikiran, mungkin ada pendapat saya ya, mungkin nanti di akhir sesi mungkin itu pendapat sayanya. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan suruh menjual ataupun membeli ya, apalagi suruh cut loss, apalagi suruh apalah gitu. Yang penting teman-teman mungkin si emiten ini gambaran di dalamnya seperti apa untuk per hari ini ya, per hari ini sama ke belakangnya. Baik, untuk holding komposisinya lebih banyak foreign ya daripada lokal. Dari 10% ini nih yang nguasain itu sebenarnya foreign ya, foreign yang nguasain foreign, sisanya mungkin lokal. Kita lihat lokal dulu yang nguasain apa. Ini yang nguasain paling banyak itu perusahaan. Kalau dari foreign yang menguasai juga sama perusahaan ya, hampir berapa persen, hampir 50%-nya perusahaan. Artinya ini dipegang si sahamnya sama perusahaan yang 10%-nya ini ya. Kita lihat untuk sell ordernya, bulan Juli banyak yang masuk, tapi sebelumnya banyak yang keluar ya. Banyak yang keluar ya semenjak bulan Mei itu dari 8.000 pemegang jadi 7.293 sampai bulan Juli. Kita lihat historis untuk company-nya, listingnya 93, harganya 3.800, artinya udah lumayan lama ini ya. Nih teman-teman, ini adalah salah satu milik ketokohan juga teman-teman ya. Ini ada tokoh juga di sini ya. Nah ini orang-orang lumayan istilahnya dikenal lah gitu. Nah artinya ada tokoh gitu di sini ya. Jadi selain dari perusahaannya, ternyata ada ketokohan juga di sini ya. Kita lihat untuk insider, ini saya bilang ini sangat kecil banget, yang di masyarakatnya cuman 10% ya. Mei 29 2024 Trimegah Sekuritas ngambil ya 0,630%. Jadi menambah kepemilikannya menjadi 10,14. Artinya dibuang sama Sejahtera Raya Perkasa, diambil sama Trimegah Sekuritas gitu kan. Jadi ada yang nampung. Jadi 25 juta lembar sahamnya ada yang nampung. Jadi si kepemilikan si Trimegah sekarang udah 10,14 ya. Awalnya 9,51. Ya walaupun dibuang ada yang nerima nih. Trimegah juga ngebuang nih. Trimegah ngebuang 1,25. Maaf. Trimegah ngambil. Nah, ini ngebuang ini ya. Jadi bagus gue ini ya. Jadi sebenarnya si Trimegah sama Sejahtera Raya Perkasa itu seperti Yongkong kali kong ya, biarin aja lah itu urusan mereka ya. Kita lihat untuk corporate actionnya. Kita lihat dividen, dia rajin nggak? 35 tahun terakhir 19, 20, 21, 22 rajin berarti ya teman-teman, rajin ya. Malahan sekarang 2 tahun terakhir ini dia membagikan 10 perak, artinya gede loh. 10 perak biasanya cuma 5 perak, sekarang 10 perak ya, gede kan. Kita stock split, pernah stock split nih di nomor 2012 ya, tanggal 6. Raik isu pernah enggak? Pernah raik isu dia, berarti pernah mau menambah nambah untuk dapat duit gitu ya. Kita untuk statistiknya kita lihat untuk IT, jangan statistik dulu deh. Nggak apa-apa, statistik dulu ya, nggak apa-apa ya. Kuartal 2-nya dapat 25 miliar. Turun ya, 150 miliar dari 150 miliar ke 25 miliar, artinya turun. Kuartal 1, kuartal 2 juga net income-nya turun ya. Naik, maaf.
Maksud saya dari 2023 ke 15 itunya 178 ke 15 ini turun. Kalau dari kuartal 1 kuartal 2-nya naik ya. Kita lihat revenue-nya. Revenue-nya malah meningkat ya. Revenue-nya meningkat di kuartal 2 meningkat. Artinya sebenarnya ini marketingnya bagus, gitu. Marketingnya bagus dari 7,0 ke 7,1 ya, hampir 100 miliaran ya, ningkatnya lumayan kan, gede itu 100 miliar itu untuk revenue-nya. Jadi artinya si marketingnya digenjot gitu ya dari kuartal dia, lihat nih dari 2022 tuh meningkatnya 5,4, 7,0, sekarang 7,1. Artinya secara penjualan bagus, cuma net income-nya mungkin menurun ya, banyak beban-beban produksi lah kayaknya ya. Banyak beban-beban yang harus dibayarkan. Terus dari PER-nya 14,76, 4 poin di atas rata-rata ya, artinya agak mahal ya. Terus lihat PBP-nya 0,39, ini cenderung sebenarnya kalau saya lihat tadi ya, nanti kita lihat nih 0,39 belum tentu ini murah gitu ya, belum tentu ini juga mahal, belum tentu ini juga murah banget gitu, enggak ya. Ada yang satu belum tentu mahal, belum tentu murah juga gitu kan. 0,39 kalau berdasarkan PBP ya di bawah 1 artinya murah gitu ya. Cuman biasa nggak dia dijual di harga segini gitu, atau emang sukanya emang dijual di bawah 1 gitu, mungkin paling tinggi cuma 0,9 gitu kan, bisa jadi seperti itu. PBP-nya 3,3200. Kita lihat dari pantesan ini susah naik karena DER-nya yang tinggi. Bayangin aja ini ekuitasnya 13 triliun. Hutangnya 42 triliun ya. Ya mungkin karena pengusaha bolehlah. Kalau bank biasanya kalau bank sih nggak jadi masalah ya. Banyak hutangnya karena kan ngambil dana dari nasabah ya. Kalau ini kan perusahaan mobil ya. Apa ya bisa menjadi hutang begitu. Mungkin bisa jadi emang ngambil barang dulu, bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu kan, ngambil barang dulu kan, mobilnya bukan mobil kan harganya lumayan kan, kalau 100 mobil kali Volvo ataupun Mercedes kan artinya harus banyak duit yang keluar ya, mungkin ngambil barang dulu makanya dihitung sebagai hutang, mungkin seperti itu ya. Karena saya tidak mempelajari untuk kedalamannya ya, mungkin terlalu ribet buat saya ya, kita yang simpel-simpel aja lah ya. Untuk ROE-nya kecil banget ya, 2,62, artinya ini sangat-sangat kecil ya, sangat kecil banget. Baik, kita langsung ke ekuitasnya. Ekuitasnya dari 9,7 ke 8,9 nurun, 8,9 ke 12,9 naik, 12 ke 13 naik, 13 ke 14 naik, 14 ke 15 naik. Artinya ada pertumbuhan sejak 2021, ada perkembangan yang baik ya semenjak Covid. Kayaknya Covid ini gara-gara Covid deh ini nih. Yang kuartal 2-nya yang 2020-nya nih. Covid ya, gara-gara Covid, wajar lah kalau Covid mah ya. Nih PBP-nya itu biasa dijual memang 0, ini 0,8, 0,2, 0,3, 0,2, 0,7, 0,4. Yang paling tinggi aja dia dari tahun 2019 hanya 0,8, artinya suka dijual di bawah 1 ya. Maka saya bilang ini belum tentu gitu kan, angka 0,3 itu murah karena biasa dijual di bawah angka 1 gitu ya, angka PBP-nya ya. Kita langsung ke Pundacat. Dari Pundacat untuk 1 tahunan sebenarnya ini lagi posisi dia murah ya, di atas garis, di bawah garis per tengah-tengahnya ya. Sekarang 1.200 ya. Kalau teman-teman nyangkut di 1.400 artinya masih di bawah juga, masih di bawah harga standarnya di sini ya. Jadi cenderung sebenarnya kalau 1.400 masih aman ya di sini, cuma berapa tik lagi ke area 1.500-nya ya. Kalau kita lihat jangka 3 tahunan, sama 3 tahunan juga dia dalam posisi dia di bawah under value-nya ya. Maksud saya di atas under value sedikit, di bawah harga rata-rata di tengah-tengah gitu ya. Ini tidak mahal, tidak murah. Kalau di sini baru murah gitu. Di sini artinya murah banget gitu. Kalau di sini ya agak murah lah gitu ya. Memang kalau ditarik dari tahun 2023 ini lagi downtrend ya. Ada sedikit upaya, dia pernah naik terus turun lagi, sekarang berupaya untuk naik ya, sekarang agak turun dikit. Untuk 5 tahunan coba lihat, 5 tahunan dia betul lagi di lembahnya. Ini lagi di lembah berarti ya,
Kita lihat dimaksimalkan. Oh, dimaksimalkan ada upaya untuk meningkatkan hasil ini. Coba teman-teman ya. Ketika dia downtrend, tapi ada upaya untuk naik. Ini juga sama ya. Ini sekali percobaan tidak mau nembus ini ya. Tahun 2023 tidak mau nembus harga di tahun 2018 ya, tapi ada upaya untuk naik. Ini juga di downtrendin lagi, mungkin untuk ada upaya untuk ke arah sini ya, mungkin bisa ke arah over value nya ya di harga 4.000 mungkin nanti lebih jelas lagi kita akan hitung berdasarkan rumus aja ya, rumus pair sama PBP. Saya udah siapkan rumus pairnya ya. Jadi saya punya tengah-tengah nih 14.54, kita tulis saja 14.54. Jadi nanti teman-teman kayak yang sangkut mungkin ya bisa dihitung dari sini apakah saya beli udah kemahalan atau murah ya. Dikali EPS teman-teman, kali EPS-nya berapa? EPS-nya coba lihat 8605. 86.05 ya. Sama dengan kita enter. Berapa hasilnya? Di 1200. Artinya kalau sekarang 1000 berapa? 1270 ya. Sekarang 1251 ya untuk pair, rumus pair. Berarti ini memang di sini agak mahal ya, agak mahal berapa poin tuh? 20 poin ya. Ya, agak mahal 20 poin ya. Jadi berdasarkan rumus pair itu adalah 1200 harga wajarnya. Jadi kalau harga sekarang itu lebih mahal 20 poin. Kita akan hitung berdasarkan rumus PBP ya. Kita cari harga tengah PBP-nya, harga tengah mulu ya. Kita cari tengah-tengah PBP-nya ya. Tengah-tengah PBP-nya itu 0,41. 0.41 dikali kita butuh yang namanya harga buku ya, di sini nih 3285 titik 76 kita kasih sama dengan berapa hasilnya di 1347. Jadi kalau harga sekarang berdasarkan rumus PBP masih agak murah, berapa poin tuh? 1300 ke 1000 ya, hampir sekitar 80 poinan ya, 80 poinan ya. Jadi kalau berdasarkan pair agak mahal 20 poin, tapi kalau berdasarkan PBP lagi murah, sekitar diskon berapa poin tuh? 80 poinan ya, kurang lebih segitulah ya. Nah kalau di 1400 bagaimana? Berarti kalau kalian di 1400 berarti kan di atas harga PBP-nya ya, di atas rumus PBP, berarti agak mahal. Cuman kita ada nama hitungan dua lagi, yaitu harga bandar sama harga candle ya. Nah yang akan kita bahas itu adalah harga candle. Baik, kita langsung aja ke sini ke Lukas sama mereka teman-teman. Baik, kita rehat sejenak ya untuk menulis. Nah teman-teman, ini udah saya tulis ya, kuartal 2 harga wajar berdasarkan rumus pair 1251, berdasarkan rumus PBP 1347 ya. Kita tulis tanggal 22 bulan 8 2024. Baik, nah kalau udah lihat lukisan market maker, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana perkembangannya. Yang pertama, kita akan lihat dulu dari bandar lokal. Bandar lokal yang garis ini ya. Bandar lokal itu udah akumulasi dari bulan Februari ya, tahun 2024. Semenjak kenaikannya dia akumulasi. Cuman ada pembuangan. Setelah pembuangan, maka pada bulan apa ini? Udah mulai dikitnya ya. 28 Maret 2024. Dia langsung akumulasi terus-terusan, lihat tuh teman-teman ya. Lihat, akumulasi terus-terusan. Ya. Artinya apa? Artinya ada upaya untuk mengambil barang ya. Ketika diakumulasi, ketika di downtrend, berupaya diambil barang sama bandar lokal ya. Jadi kalau ini downtrend mungkin ya lagi mungut-mungutin teman-teman yang udah mau cut loss, teman-teman yang udah putus asa gitu kan. Diambillah barang-barangnya sama bandar lokal. Karena mereka itu memakai hukum namanya hukum psikologis. Naik, enggak naik, enggak naik, enggak gitu kan. Naik, enggak. Maaf tadi agak terganggu sedikit, agak kepotong ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat posisi daripada bandar lokalnya ya, udah dia akumulasi terus.
Ini adalah berhubungan dengan psikologis teman-teman ya. Bagaimana si bandar lokal itu memberikan efek ini lagi downtrend gitu ya. Padahal downtrendnya ini mereka lagi akumulasi. Ada kenaikan di sini juga nih, area sini nih. Dia cenderung tidak jualan secara masif ya. Malah dia ngambil terus. Dia terus ke atas gitu ya. Malahan kemarin ketika dia area sini nih ya, area sini itu malah ngambil ya. Malah ngambil. Nah, tinggal konfirmasi aja yang ini ternyata belum ada konfirmasi untuk hari ini ya. Tapi kemarin itu sempat di candle merah ini sempat ngambil juga dia nih, lihat. Nah, kita lihat. Nah ya, jadi sempat 4 hari ini dia ngambil, si bandar lokalnya ngambil. Kalau lihat foreign, nah dari semenjak sini teman-teman dia ngambil, cuman dia turun. Cuman pas kemarin dia kosong dulu. Nah, di sini dia sempat ngambil juga nih di area tanggal 14 Agustus si foreign ngambil ya. Artinya ini sebenarnya nih penurunannya itu lagi diakumulasi aja teman-teman. Kenapa ini penurunannya lama? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 bulan. Kan teman kita nyangkut 6 bulan ya. Coba lihat dari bid dan overnya. Saya bilang kan di sini hanya 10% ya. Lihat di sini kan 10%. Cuma 12%, cuma 12% kan masyarakatnya. Nah, kenapa di sini turunnya lama? Karena bid dan overnya tipis. Bagaimana mereka mau menjual sedangkan bid dan overnya juga tipis? Jadi dia pelan-pelan aja ngejualnya. Dan akumulasi juga pelan-pelan. Andai kan dia mau dinaikin, ya gampang aja, cuman butuh berapa nih? Kalau ditotalkan. Cuman butuh 11.000 aja udah naik sampai 100%, 20%, 30% mulai sekitar 20% ya. Cuma karena ini emang bid dan overnya tipis, jadi untuk ngambilnya juga harus pelan-pelan gitu ya. Makanya kalian selama 6 bulan mungkin waduh ini kagak naik gitu kan. Malah terus downtrend, padahal ini lagi diakumulasi ya. Makanya teman-teman bersabar aja. Nah, ketika dia udah diakumulasi, si barang juga udah dimiliki oleh bandar, otomatis kan barang yang di sini juga udah mulai sedikit. Yang mau jualan juga sedikit ya enak. Dia ngebeli naikin lagi, nanti jualan lagi seperti ini teman-teman. Ya, dia jualan lagi seperti ini. Terus aja begitu siklusnya. Karena ini bid dan overnya tipis gitu. Makanya ketika di bawah sini dia lagi ngebuang barang, bukan ngebuang barang istilahnya, ada lagi akumulasi, cuman dia sambil nurunin gitu, harganya sambil nurunin. Kalau di sini kan dia ngambil terus ngejual di sini kan secara besar-besaran, cuman nggak nyampe dia tamat untuk dari pembeliannya, cenderung dia ngambil lagi barang. Artinya sangat tipis banget ini barang, sangat tipis banget. Bid dan overnya juga tipis, jadi santai aja kalau yang bid dan overnya tipis ya. Kalau kalian punya barang 1.000 aja kan susah ngejualnya ini. Tahanan aja satu harganya cuma 100, ini 600 ya. Kalau punya 20.000 aja harus butuh berapa? Ini kalau ngehajar nih, punya 10.000 barang aja kan nggak cukup ini, langsung ARB. Andai kan si market maker mau meng-ARB kan sangat gampang sekali, tinggal 4.000 doang, hajar ya 4.000 udah. Karena ini memang pasangan market maker ya, otomatis ya mereka aja lah. Itu yang ngaturnya gitu kan. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian katanya wah ini malahan saya punya harga 1.400 gitu, udah santai aja, bid overnya juga cukup tipis kok. Ini kalau mau diangkat tinggal diangkat aja, sangat mudah sekali karena kemauan dari market maker aja, dia maunya ngambil barang di bawah gitu. Karena kalau disekaligusin istilahnya ngehajar gitu kan, bisa aja kan cuma 11.000 kok gitu kan. Ya, ini gambaran gambaran secara umumnya ya. Nanti kalau untuk broker siapa yang ngambil siapa yang keluarnya nanti sesinya untuk update aja. Kalau ini secara pandangan secara global ya. Jadi kalau yang punya 1.400 di mana ya, area sini nih, area sini 1.400-an lah di sini ya. 1.400 kayaknya beli di pucuk nih. Saya pikir teman kita beli di pucuk nih ya. Kalau nggak di pucuk mungkin di area sini nih. Nah, ini area psikologis, padahal dia lagi sideways itu lagi diambil ya. Lihat frekuensi analyzer juga udah ngambil. Artinya ini masih di frekuensi analyzer tinggi, artinya smart money udah masuk. Si bandar lokal masuk, cuman tinggal bulan ini
Agustus ini tinggal kita nunggu dari pungutan dari si Poren ya. Kalau si Poren ngambil lagi, otomatis kan semuanya ngambil di up ada musuhnya ya, mereka bisa jualan di harga lebih tinggi gitu kan. Kalau dari saya bagaimana, lihat teman-teman, kita yang terdekat dulu ya. Kita lihat untuk yang terdekat dulu untuk supportnya. Support yang di sini udah tertembus ya teman-teman ya. Nah, kita ambil aja di sini support di sini ya, yang terdekat dulu. Coba kalian lihat di sini ada si candle kepala merah. Artinya ini kalau dia bisa menembus area sini ya, bisa dimungkinkan ini akan menuju uptrend ya. Cuman masalahnya di sini bisa ketembus di area 1300, bisa ketembus. Ini 1318 gampang ketembus. Di sini juga 1360-an ya, 70-an bisa ketembus. Yang agak susah itu di sini nih, di 1370. Dia akan melakukan percobaan, bisa sekali, bisa 2 kali. Tapi kalau dia ngambil dari bawah langsung ditaikin, nah itu akan lebih mudah lagi. Saya pikir kalau dia dikebawahin dulu ya, kebawahin dulu mungkin sampai ke berapa nih? 1200-an. Nanti enak nih ngambilnya, bread ke atas ini, bisa melewati ini, bisa melewati area 3700-an, 1370, 1380-an lah ya. Nanti sedikit lagi kata menuju nih. Target saya itu kalau kalian lihat dari dari candle si kepala merah, di sini satu, di sini satu. Kita ambil yang sini aja ya, yang paling rendah dulu deh. Nah, paling rendah dulu di sini deh. Ya, yang paling rendah dulu di sini kita ambil, kita kasih target di sini nih. Target yang terdekatnya ya. Kita lihat target target tanggal 22/08/2024. Jadi kita investasi itu simpel-simpelan aja ya. Nah teman-teman, kalau ini udah ada candle seperti ini, artinya ini mau ketembus ya. Beda dengan candle seperti ini suka agak susah nembusnya, harus 3 kali sampai 4 kali percobaan gitu ya. Mudah-mudahan sih ketika dia dibawa ke bawah langsung ke atasin gitu ya. Target kita di sini kenapa? Tidak tanpa alasan teman-teman. Ini ada si kepala merah. Di sini juga ada si kepala merah. Cuma di sini agak sulit nanti naiknya ya. Di sini nih area 1400 juga memang agak sulit gitu untuk menembus 1464-nya. Nah, ini targetnya di sini lagi di 1500 sampai yang tertingginya di 1600-an. Ya. Walaupun istilahnya harga wajarnya segini, cuman kalau saya kan melihatnya dari si kepala merahnya untuk targetnya. Jadi memungkinkan aja ke sini karena beberapa emiten dia sanggup untuk menembus kepala merahnya. Kalau di 1400 santai aja ya, santai aja. 1400 kan area sini nih. Mana? Nah, area sini ya, area sini ya. Santai aja karena kenapa santai? Si akumulasi dari bandar lokal juga bagus. Poren juga udah mulai akumulasi. Terus ini pertanda mau naik. Kenapa? Karena mau naik ini si MA20-nya udah mulai dilewati ya. Walaupun sekarang jebol ya. Kalau jebol ke 1240-an biarin aja ya. Karena udah ngasih tanda dia mau ke sini ya. Ini juga nih ke area 1300 juga masih mau masuk. Cuman area sini aja nanti mungkin ya agak susah ya. Mungkin nanti bisa dibawa ke bawah lagi untuk menembusnya suka agak susah. Cuman untuk setelah tembus ini ke target selanjutnya 1466 bisa jadi ke sini. Udah ya, yang punya 1400 santai aja. Karena target yang tertingginya kita target ke arah sini nih. Ke arah 1600 ya. Jadi kesimpulannya bagaimana teman-teman? Kesimpulannya adalah untuk saham IMAS santai saja walaupun punya barang di 1400, sementara penurunannya ini juga dia lagi diakumulasi sama bandar lokal dan sekarang lagi ditunggu akumulasi dari Poren ya. Poren udah akumulasi walaupun jualan sedikit. Kenapa ini lama sampai 6 bulan? Karena bid dan opernya tipis. Andai kan di bid dan opernya tebal, kenapa ini tidak diminati asing? Karena ini ya, karena sangat susah untuk menjualnya karena bid dan opernya tipis. Untuk mengangkat sangat mudah, untuk mengeluarkan barang yang banyak itu yang agak sulit ya. Makanya dia ngebuangnya pelan-pelan sembari retail pada cut loss, tapi diambil sama yang namanya si bandar lokal ya. Jadi yang punya 1400 udah tenang aja. Walaupun dibawa ke 1200 dia cenderung akan naik kok ya, karena udah dikasih tanda seperti ini ya. Dia sudah ngasih tanda mau ke arah-arah si kepala merahnya ya. Oke, sekitar teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman untuk 1400 bisa ketembus ya. Cuman tinggal waktu aja
dan kalian sabar, dan kalian juga yang punya IMAS juga udah tepat sebenarnya sih membeli emiten ini. Karena apa? Karena ada pembagian dividen ya, walaupun kalian istilahnya nyangkut beberapa 1 tahun juga, pembagian dividennya lumayan ya. Dari smart money juga udah masuk, udah tebal banget, hanya tinggal pemicunya sedikit aja, bisa langsung up ya. Karena mungkin dari bandar lokalnya belum cukup barang untuk meng-average harga dia, supaya dia ketika naikin harga itu average dia masih di bawah. Oke, segitu ya teman-teman ya, semoga membantu teman-teman. Ciao ya.